Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara webinar dimulai, kita tunggu dulu ya yang lainnya 5 menit. Sekalian tunggu nih, saya mau absen dulu nih, ada siapa aja ya di sini sekarang. Uh, sudah banyak sekali ya, sudah 20, sudah 43 yang hadir sekarang. Gimana nih PPKM-nya, lancar nggak teman-teman semua? Lancar kan pasti ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya. Terus jangan lupa juga nih, webinar kita kali ini banyak, ada 12 acara, rangkaian acara nih, ada 12 webinar. Jangan lupa ikuti juga webinar-webinar selanjutnya di hari-hari selanjutnya ya. Di sini saya akan baca, ada besok nih, untuk besok ada Bapak Armi Maruko Hamzah. Iya, ada Bapak Armi Maruko Hamzah tentang ini, membahas mengenai JNE yang kayak gitu, pengiriman, jasa pengiriman. Oke, kita tunggu ya 5 menit. Oh iya, sambil makan siang, santai. Oke, coba absen ada dari mana aja nih di sini? Atau dari Surabaya doang, atau ada dari luar Surabaya juga? Coba. Oh, ada dari Denpasar juga ya, dari Bali, jauh sekali. Ada dari Bojonegoro, ada dari Malang juga. Nih Bandung hadir juga nih, sama kayak saya dari Jawa Barat. Padang juga ada. Ih, enak kali ya sambil makan nasi Padang gitu, sambil webinar. Ada Joyo Sosilo juga nih dari Tuban. Wih, mantap ya. Ada Army dari Bogor juga nih. Banyak juga ya ternyata. Oh iya nih, peserta semuanya udah siap belum buat mulai webinar hari pertama kali ini? Pasti siap dong ya. Dan iya, untuk semuanya jangan lupa nih untuk merename namanya. Nama nama underscore intansi. Insya Allah siap. Ya harus siap ya. Semangat. Ayo, baik, kita mulai aja kali ya. Sudah menunjukkan pukul 13.05. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang semuanya. Gimana nih? Pasti semangat kan mengikuti webinar hari pertama ini? Saya ucapkan terima kasih dan selamat bergabung di Festival UMKM Surabaya pertama. Saya lihat-lihat sangat antusias sekali ya webinar kali ini, dilihat dari banyaknya peserta nih yang sudah masuk di Zoom ini atau di live streaming YouTube juga. Nah, webinar kali ini akan mengusung tema strategi efektif pemasaran melalui marketplace. Cocok banget nih buat kalian yang baru mau mulai bisnis online shop. Oke, sebelum memulai acara, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu
menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya kita masih berkumpul bersama-sama untuk menimba ilmu dari narasumber yang luar biasa kali ini, meskipun harus dilaksanakan secara daring, karena kita masih dalam keadaan pandemi nih, COVID-19. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan stay healthy ya teman-teman. Amin. Nah, baik. Sebelum memulai acara webinar ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yoda Aji Sundafa, selaku MC pada webinar Festival UMKM Surabaya kali ini. Nah, lalu saya akan membacakan susunan acara pada webinar kali ini. Yang pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketiga, sambutan acara Indonesia Millennial Connect Surabaya. Keempat, sambutan Regional Manager Indonesia Millennial Connect Surabaya. Lalu, sambutan CEO Indonesia Millennial Connect Surabaya. Lalu, pembacaan tata tertib, perkenalan pembicara, penyampaian materi oleh pembicara, seksi tanya jawab, pengisian form feedback dan absen, foto bersama, dan penutup. Nah, itu dia teman-teman susunan acara pada hari ini. Lalu saya akan membacakan juga nih beberapa tata tertib untuk teman-teman pada webinar pada siang hari ini. Yang pertama, teman-teman dianjurkan untuk memakai background yang sudah disediakan oleh panitia. Lalu yang kedua, dianjurkan untuk on cam ya selama acara berlangsung. Lalu peserta dimohon untuk tidak mengaktifkan fitur mikrofon saat kegiatan berlangsung, kecuali nanti saat di sesi tanya jawab. Dan ketika acara berlangsung, peserta dapat bertanya kepada narasumber dengan memanfaatkan kotak chat box atau YouTube dengan format nama _intasi_ pertanyaan. Nah, para peserta juga diwajibkan nih untuk mengisi absen melalui link Google Form yang diberikan oleh panitia di akhir acara. Nah, itu dia tata tertib webinar pada kali ini. Sebelum memasuki acara inti, perlu diketahui juga nih, acara teman-teman webinar kali ini merupakan program yang diselenggarakan oleh Bidang Ekonomi Indonesia Millennial Connect Surabaya yang bertujuan untuk membantu mempromosikan produk secara virtual serta penggalangan dana untuk para UMKM. Nah, acara selanjutnya yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon untuk peserta tetap mematikan mikrofon dan menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama. Nah, kepada operator saya persilahkan untuk memutar lagu Indonesia Raya.
Baik, acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Acara Indonesia Millennial Connect Surabaya, yaitu Kak Farandini. Halo Kak Farandini, apakah sudah bergabung? Halo Kak, sudah. Oke, karena sudah bergabung, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Kak Yoda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur tak henti-hentinya kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Meskipun di tengah pandemi seperti sekarang ini, kita semua masih diberikan nikmat dan kesempatan untuk berkumpul dalam webinar di siang hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, baik dari kakak-kakak Indonesia Millennial Connect, para pemateri, media partner, community partner, supporter, sponsorship, rekan-rekan UMKM, dan peserta webinar. Seperti yang sudah dijelaskan oleh MC, bahwa Festival UMKM Surabaya Hashtag 1 merupakan salah satu program kerja dari Ekonomi Project Indonesia Millennial Connect Surabaya yang bertujuan untuk membantu mempromosikan produk-produk UMKM, memberikan ilmu bisnis, serta melakukan penggalangan dana untuk para UMKM gerbang Kertasusila. Acara ini diharapkan dapat membantu para UMKM untuk memperkenalkan produk-produk mereka lebih luas lagi. Di webinar ini nanti akan dibahas banyak sekali mengenai ilmu bisnis yang akan sangat bermanfaat untuk kita semua. Saya selaku Ketua Pelaksana berharap kita semua dapat mengambil ilmu sebanyak-banyaknya dari para pemateri yang handal di webinar ini. Semoga dengan dilaksanakannya acara ini, UMKM di Indonesia, terutama gerbang Kertasusila, dapat terus berkembang dan sukses serta menjadi produk andalan Indonesia di kancah internasional. Akhir kata, bila ada kurang dan salah dalam berjalannya promosi dan webinar selama rangkaian acara berlangsung, saya mewakili seluruh panitia memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Farandini atas sambutannya. Selanjutnya ada sambutan dari Regional Manager Indonesia Millennial Connect Surabaya, yaitu Kak Ahmad Faisal Amar Alfiani. Halo Kak Amar, apakah sudah bergabung? Halo, sudah Kak. Oke, baik. Karena sudah bergabung, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya Kak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat CEO dan founder Indonesia Millennial Connect, Iqbal Zainal Mutakin, beserta jajaran pengurus pusat. Yang terhormat Bapak Welian Tanoyo selaku pemateri pada hari ini. Yang kami hormati segenap tamu undangan dan pihak sponsor Ines Kosmetik, Aksi Berbagi, dan rekan mitra media partner yang membantu menyukseskan acara pada hari ini. Serta yang saya banggakan dan cintai hadirin yang berbahagia dan rekan panitia Festival UMKM Surabaya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita semuanya. Sehingga kita dapat menghadiri acara webinar Festival UMKM Surabaya yang diselenggarakan oleh Indonesia Millennial Connect Regional Surabaya dengan mengusung tema Strategi Efektif Pemasaran Melalui Marketplace. Indonesia merupakan negara yang akan kaya sumber daya alam dan budayanya. Teknologi era kini semakin melesat, tak terkecuali pertumbuhan marketplace di Indonesia. Memang bisa dikatakan sangat pesat. Bahkan Indonesia menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan e-commerce terbesar. Menurut data dari ECD, pertumbuhan e-commerce Indonesia merupakan yang terbesar di kawasan Asia Tenggara. Lebih lanjut lagi, data tersebut menunjukkan sekitar 30 juta masyarakat Indonesia pernah melakukan transaksi secara online, menciptakan pasar dengan nilai setidaknya 8 miliar US dollar. Pasar ini diprediksi juga dapat terus berkembang hingga 40 miliar US dollar dalam 5 tahun ke depan. Saya rasa kita sebagai pemuda perlu belajar bersama, saling membangun semangat satu sama lain, serta mari kita kosongkan gelas bersama dan mengikuti materi yang disampaikan Bapak Welian Tanoyo yang merupakan praktisi bisnis marketplace.
profesional, grounded business coaching, dan juga sebagai penulis buku tentang marketplace. Selamat mengikuti acara dan hikmat. Kami dari panitia mohon maaf jika ada ketidaknyamanan dalam webinar kali ini. Semoga ilmu yang didapatkan dapat diimplementasikan ke dalam bisnis dan juga kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Amar. Selanjutnya ada sambutan dari CEO Indonesia Millennial Connect, yaitu Kak Iqbal Zainal Mutakin. Halo Kak Iqbal, apakah sudah bergabung? Halo Kak Iqbal. Halo Kak Iqbal, apakah sudah bergabung? Kepada Kak Iqbal. Oke, kita tunggu dulu ya. Kak Vita, apakah sudah bergabung Kak Vita? Kak Vita Fajar. Halo Kak Vita. Kak Iqbal sudah bergabung nih. Halo Kak Iqbal. Halo Yud. Nah, iya, silakan. Karena sudah bergabung, waktu dan tempat saya persilakan untuk Kak Iqbal. Oke, ini sebentar. Ini virtual background-nya masih yang lama nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Yang saya hormati, yang paling utama Regional Manager Indonesia Milk Connect Surabaya, teman-teman pengurus sekalian, dan yang saya hormati juga para pembicara. Hari ini di tanggal 12 Agustus 2021, Indonesia Milk Connect Regional Surabaya mengadakan kegiatan Festival UMKM Surabaya. Festival UMKM ini diharapkan menumbuhkan semangat anak-anak muda nih untuk berwirausaha gitu. Karena kita lihat saat ini Indonesia apalagi pandemi itu benar-benar terpuruk gitu kan. Banyak yang udah kolaps gitu, usahanya benar-benar ada yang udah tutup, terus juga kehabisan modal segala macam. Nah, ini harapannya Festival UMKM bisa menumbuhkan lagi semangat wirausaha, terutama anak-anak muda gitu. Ya, kita harapannya juga anak-anak muda ini kelak nggak lagi, apalagi anak mahasiswa yang nggak lagi jadi job seeker gitu kan ketika lulus, tapi bisa jadi job creator malah gitu, dan belajar dari sekarang teman-teman gitu. Semua yang besar itu berawal dari yang kecil gitu. Terus juga ya kita lihat
apa sih namanya, Microsoft, terus juga perusahaan-perusahaan besar gitu. Itu semua berawal dari rumah gitu. Ya kalian coba tanemin itu nanti juga bakal besar gitu. Yang penting yakin, konsisten, komitmen itu udah pasti sih gitu. Walaupun emang awal dari kecil gitu banyak orang yang ngeremehin kita, harusnya kita tetap semangat dan kuat mental, jangan mau dengerin apa kata orang gitu, jelek-jeleknya kita, tapi tetap kita stay on the track di jalannya kita. Gitu teman-teman. Di sini udah banyak nih 50-an orang yang mau belajar bareng di Festival UMKM Surabaya ini. Itu sekali lagi selamat belajar, semoga ilmu yang disampaikan sama pemateri bisa bermanfaat dan bisa diaplikasikan untuk masyarakat, untuk dirinya, dan untuk menyelesaikan masalah-masalah pengangguran, kemiskinan yang ada di Indonesia. Mungkin itu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Iqbal. Oke, acara selanjutnya merupakan presentasi dari sponsor kita nih, yaitu Ines Cosmetic. Untuk Kak Yela, apakah sudah bergabung? Sudah, Kak. Oke, untuk Kak Yela, waktu dan tempat kami sediakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua, sehingga kita bisa bertemu di forum webinar pada siang hari ini dengan tema strategi efektif pemasaran melalui marketplace. Yang kita hormati pemateri kita yang hadir pada hari ini yaitu Bapak William Tanoyo, dan juga kita ucapkan terima kasih kepada panitia beserta jajaran yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada kita sehingga kita dapat support hadir dalam webinar siang hari ini. Dan tak juga lupa kita ucapkan terima kasih kepada peserta yang telah meluangkan waktu untuk bisa hadir di forum webinar kita. Sebelumnya, perkenalkan saya Yela Anissa, tim promosi dari Ines Cosmetic. Sedikit Yela akan menjelaskan tentang dari brand Ines Cosmetic. Ines Cosmetic adalah brand kecantikan Indonesia yang diproduksi sejak tahun 1998 di Singosari, Kota Malang. Dan juga Ines Cosmetic telah mengantongi sertifikat halal dari MUI. Dan Ines Cosmetic aman digunakan setelah diuji secara klinis dan juga dermatologis dari BPOM, sehingga Ines Cosmetic aman dari bahan berbahaya seperti merkuri dan hidrokinon. Dan Ines Cosmetic terdiri dari skincare, body care, dan juga makeup. Jadi Ines Cosmetic tidak hanya digunakan untuk wanita aja, untuk para lelaki juga bisa, karena kita ada skincare dan body care-nya juga. Dan juga baru-baru ini Ines Cosmetic telah meluncurkan produk terbaru yaitu Pure Gentle Makeup Remover, yaitu pembersih wajah satu langkah, non-alkohol, aman untuk semua jenis kulit. Dan juga yang lagi gencarnya sekarang yaitu exfoliating lotion. Exfoliating lotion itu adalah toner wajah yang bisa membantu untuk meremajakan kulit, mengecilkan pori-pori dan menipiskan flek hitam pada wajah. Jadi untuk kakak-kakak dan abang-abang semua yang ada di forum webinar ini, yang berminat dengan produk Ines Cosmetic, bisa di-download aja di aplikasi kita di Play Store. Di sana ada My Ines, di sana ada katalog beserta harganya, dan bisa dibeli melalui Shopee, Lazada, atau di Blibli. Atau bisa juga dibeli di toko-toko kosmetik daerahnya. Dan mungkin tidak terlalu panjang perkenalan dari kita. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga apa yang disampaikan oleh pemateri bisa bermanfaat bagi kita. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Yela. Oke, sebelum memasuki acara inti,
Saya ingin berterima kasih juga nih kepada Ines Kosmetik yang telah mensponsori kegiatan webinar kali ini. Juga kepada media partner @seminar.up, @info-event-jatim, seputar.info.id, dan yang lainnya saya ucapkan terima kasih. Juga kepada Kompat Kognitif, Indonesia Millennial Connect Padang, Indonesia Millennial Connect Malang, saya ucapkan banyak terima kasih. Nah, acara selanjutnya, acara yang sudah kita nanti-nantikan nih, yakni penyampaian isi materi, sekaligus diskusi dan tanya jawab yang akan dipandu oleh moderator kita nih, yaitu Kak Alisa Nur Azizah, mahasiswa UWH Perbanas, Surabaya, dan juga Staff of Indonesia Millennial Connect Pusat. Halo Kak Alisa, apakah sudah bergabung? Halo Yoda, sudah. Oke, baik. Karena moderator kita sudah bergabung, untuk sesi selanjutnya saya serahkan kepada Kak Alisa. Waktu dan tempat saya sediakan. Baik, terima kasih kepada Kak Yoda selaku MC terkece kita pada siang hari ini yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan rangkaian acara Festival UMKM Surabaya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar teman-teman di siang hari acara ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan di era pandemi yang semakin naik untuk angkanya. Baik, perkenalkan saya Alisa Nur Azizah selaku moderator yang akan memandu sesi pemaparan materi pada kesempatan siang hari ini. Di webinar kali ini yaitu akan membahas mengenai strategi pemasaran efektif melalui marketplace. Berbicara soal pemasaran, setiap pelaku usaha, terutama para UMKM, pasti ingin meningkatkan penjualannya, apalagi di era digital ini yang ketat akan persaingan, di mana sudah mencapai 73,7% orang Indonesia ini telah menggunakan situs internet untuk mencari informasi maupun berbelanja secara online. Oleh karena itu, mengembangkan sayap pemasaran sampai ke ranah dunia maya memang merupakan salah satu langkah yang sangat menjanjikan untuk para pelaku usaha, di mana para pelaku usaha ini bisa mempromosikan produknya di berbagai media yang tersebar di internet, seperti website, media sosial, dan marketplace. Namun tidak dipungkiri juga, ketika kita bergabung di marketplace, maka akan banyak kendala. Salah satunya yaitu banyaknya persaingan, mungkin kurang efektifnya strategi kita, atau kurang efisiennya strategi dalam pemasaran di marketplace. Oleh karena itu, masih banyak para pelaku usaha yang bingung bagaimana cara menerapkan pemasaran yang efektif ini. Nah, pada kesempatan pada siang hari ini, semua itu akan dibahas secara tuntas oleh narasumber luar biasa kita yang sudah hadir pada siang hari ini. Beliau adalah penulis buku dan juga pelatih bisnis online, di mana mempunyai usaha online shop, Herbal Sowell Shop, yang mempunyai omset di atas 100 juta per bulan. Selain itu, beliau juga pemilik jasa digital marketing marketplace www.digifolia.id dan penulis buku Juragan Marketplace Reborn. Langsung saja kita sambut kepada Kak Weliantanoyo. Apakah sudah hadir di room Zoom ini? Ya, alhamdulillah sudah. Baik, karena pemateri kita sudah hadir, jadi nanti di sesi pertama pemateri akan menyampaikan materinya kurang lebih selama 45 menit. Setelah pemaparan materi akan ada sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab antara peserta dengan pembicara. Langsung saja saya persilahkan kepada Kang Weliantanoyo untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda dimanapun berada itu diberi kesehatan, ya, diberi kesejahteraan, kelancaran, kesuksesan dan keberkahan. Amin. Ya. Kemudian jangan lupa bersyukur karena ya pandemi ini ada bagi sebagian orang yang terdampak, tetapi juga ada sebagian orang yang untung juga ada, ya. Jadi merasakan penjualannya meningkat juga ada yang jadi ya bagi kita yang penting kita sama-sama berusaha. Kami pun juga sudah online sejak 2011 ya. Jadi saya sudah jualan online sejak 2011 bulan Agustus ya. Jadi ini sudah
10 tahun ya saya jualan online, kemudian saya resign full time jadi pedagang online itu November 2012. Ya, kemudian ada pandemi seperti ini karena dari dulu udah biasa kerja di rumah ya, dari rumah jualan ya, kerja bareng tim saya, ya nggak begitu terpengaruh untuk cara kerja. Tinggal kalau ada yang sakit, ya jadinya WFH. Kecuali tim yang operasional packaging, ya dia tetap masuk, keuangan juga masuk kadang-kadang untuk ngasih uang kas kecil seperti itu ya. Alhamdulillah tim kami saat ini ada 10 orang sama saya 11 orang ya. Kemudian ya saat ini kami mempunyai satu brand herbal merek kami sendiri dan 2 brand herbal itu langsung dari pabrik. Kami sebagai distributor tunggal dan yang lain itu masih sebagai distributor. Jadi kami menjual berbagai macam produk herbal. Kemudian yang kedua tadi kami juga mempunyai perusahaan jasa ya. Jadi jasanya untuk teman-teman yang belum mampu praktek atau mungkin sudah sibuk di produksi, kemudian di pengiriman operasional, terus mau ngedidik tim marketing, terutama untuk marketing marketplace belum ada, kami siapkan di Yogyakarta dengan tentunya harga yang terjangkau lah, gitu ya. Mungkin kalau di kota-kota besar ya cukup tinggi biaya, kalau di Yogyakarta karena ya kebutuhan tim di sini belum cukup tinggi yang masih bujang, ya insya Allah cukup lah seperti itu. Kemudian yang ketiga saya juga penulis buku. Alhamdulillah itu saya tuh SMA pengen banget nulis buku gitu ya. Tercapai 2017, 2018, 2019 ya. Jadi 3 kali launching buku dengan tema yang sama seperti itu. Nah, teman-teman pada siang hari ini kita akan membahas strategi efektif pemasaran melalui marketplace ya. Nanti kita akan bahas sedikit aja jenis-jenis marketplace dan e-commerce di Indonesia, kemudian pentingnya marketing, cara menyusun strategi marketing, dan strategi dan si marketing khususnya marketplace ya yang kita fokuskan pada siang hari ini ya. Dan kalau dibilang tuntas mungkin nggak tuntas Mbak tadi ya, mungkin saya ralat karena biasanya saya bahas kayak gini itu bisa 2 hari, itu pun belum tuntas. Ya 2 hari dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore itu pelatihan saya, itu pun masih saya tambah sesi online. Jadi ada rekaman-rekaman pelatihan online ya karena 3 marketplace saja itu biasanya 2 hari. Padahal marketplace di Indonesia itu ada 7 ya, ada 7 marketplace yang terkenal, itu baru marketplace produk, belum marketplace jasa, belum marketplace properti, belum marketplace mobil, belum situs jual beli seperti OLX ya, seperti itu. Nah, saya definisikan dulu ya, mungkin teman-teman di sini belum familiar dengan istilah marketplace ada ya. Nah, marketplace itu kalau saya paling gampang lah definisinya adalah pasar online atau mall online. Ya, jadi di situ banyak penjual, juga banyak pembeli juga karena marketplace memang tugasnya seperti mall. Misal di Yogyakarta yang besar itu Ambarukmo Plaza, Jogja City Mall misal ya. Saya di Yogyakarta, ya mungkin teman-teman di Surabaya apa nama mallnya. Nah, itulah yang marketplace tetapi online. Nah, tetapi orang yang datang ke marketplace online itu beda dengan marketplace offline. Kalau marketplace offline itu orang datang bisa untuk makan, bisa untuk jalan-jalan, bisa cuci mata, ya cuci mata, ke kamar mandi, raup gitu ya, itu cuci mata. Ya kayak gitu, jadi belum tentu untuk belanja. Sedangkan kalau marketplace online, kalau dia nggak penjual, ya dia paling nggak untuk lihat-lihat barang apa yang akan dibeli ya. Kemudian marketplace ini nanti juga menjadi pihak ketiga, jadi mungkin ini kelemahan juga ya, akhirnya pembayaran kita nggak langsung. Jadi kita nggak terima uang langsung dari pembeli, tapi dari marketplace ya, seperti itu. Jadi uangnya pembeli ditransfer ke marketplace dulu, nanti kalau barangnya pembeli udah nyampe setelah kita kirim dan nggak ada komplain, baru cair ke dompet kita yang ada di marketplace, baru bisa kita cairkan ke rekening bank kita.
Nah, kurang lebih seperti ini alurnya ya. Jadi duitnya bukan dari pembeli langsung ke penjual. Ya, penjual hanya kirim barang, pembeli kirim uangnya ke marketplace, marketplace kirim uangnya ke kita. Ekspedisi yang mengirim barangnya. Nah, kemudian enaknya kita bisa buka 24 jam, ya nggak perlu ada timnya, bisa dibalas pakai pesan otomatis. Tinggal besok jam 8 paginya kita balas pakai pesan manual. Ya, kemudian selama ada internet, kemudian walau hanya ada smartphone, teman-teman bisa jualan di marketplace. Ya, sedangkan kalau teman-teman jualannya di website, walaupun suatu saat saya sarankan untuk semuanya punya website, tapi itu perlu suatu kemampuan atau belajar lagi cara membuat website atau keluar biaya untuk beli domain hosting. Domain itu nama rumah, hosting itu luas rumah, gitu kan. Suatu toko online gitu. Berarti kan ada biaya lagi, plus harus tahu skill-nya. Nah, kemudian kalau di offline gitu kan kita terbatas tempat untuk memajang produk, harus punya gudang. Ya, kalau di online nggak, pajang dulu aja bisa. Kemudian timnya bisa kita sendiri di awal. Saya dulu juga dari seorang pekerja kantoran, bekerja Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 5. Saya buka di Tokopedia 2012, Bukalapak 2013, Lazada 2015, Shopee Januari 2016, Elevenia, Blibli, Matahari Mall, kemudian JDID saya lupa ya, yang lain kapan tepatnya saya bukanya ya. Ya, seperti itu ya. Jadi ya alhamdulillah dari satu orang saya sendiri pas bekerja langsung selain saya kerja di kantor, saya udah punya tim 2 orang di luar sana. Ya, kemudian November 2012 saya resign, saya udah langsung jadi satu dengan tim saya. Ya, sampai saat ini bisa 11 orang saya plus tim. Nah, marketplace itu ada beberapa produk, mobil, jasa, properti. Mobil itu ada Karmudi, Karsome, Mobil 123, mobil, ini jualannya khusus mobil. Kemudian properti ada rumah.com, rumah123.com, lamudi.com, urbanindo, rumahdijual.com. Kemudian marketplace jasa untuk freelance, teman-teman yang punya kemampuan desain ataupun bikin video, bikin website, itu bisa jualan di projects.co.id, jasama.com, sejasa.com. Dan marketplace produk itu ada Tokopedia, beberapa Shopee, Lazada, Blibli, Elevenia, JDID, sama kalau aku laku itu kayak Reddit ya, terkenalnya ya. Walaupun dia juga bisa jadi marketplace ya. Nah, nanti di situ kita udah dapat bisa buka toko free ya. Kemudian tinggal nanti pas daftar ada beberapa marketplace yang harus men-scan foto bersama KTP untuk verifikasi. Ya, kemudian kita bisa mendekorasinya dengan sangat mudah tanpa perlu skill untuk skill untuk bikin website, kemudian bisa men-setting ekspedisi pengiriman, bisa membuat promo dan beriklan, plus kita dibantu promo-promo yang ada di marketplace. Contohnya seperti ini ya, promo-promo yang ada di marketplace, ya ada promo brand day, kemudian belanja hemat dan sebagainya, murah lebih, COD, gratis ongkir, dan sebagainya. Nah untuk pembeli, kenapa pembeli sekarang banyak beralih ke marketplace? Karena aman. Ya, jadi saya jualan online sejak zaman Kaskus. Ya, jadi panggilannya GAN. Tapi nggak tahu anak-anak mahasiswa sekarang ya, mungkin udah nggak ngerti Kaskus forum jual beli, istilah GAN, SIS gitu ya. Saya rame di situ dulu ya. Saya rame di situ. Jadi ambil di offline, jual di Kaskus, ambil di Tokopedia, Bukalapak. Dulu belum ada Shopee, jual di Kaskus, OLX, Toko Bagus, grup jual beli, Facebook itu juga bisa. Ya. Kemudian karena di Kaskus dulu juga ternyata masih belum aman, jadi ada rekening bersama atau pihak ketiga yang menggelapkan uang transferan, akhirnya Kaskus forum jual beli makin ditinggal. Marketplace waktu orang berbondong-bondong beralih ke marketplace. Kemudian juga untuk pembeli banyak game-game hadiah, voucher diskon dan free ongkir ya. Yang ini yang disukai oleh pembeli di Indonesia. Nah, makanya kita perlu beralih ke
usaha online, minimal yang paling mudah itu adalah marketplace. Di tim kami, ya setelah belajar mendesain menggunakan Canva itu yang paling basic. Lalu kami ajarkan yang namanya marketplace. Itu ibaratnya kalau di sekolah itu kelas 1 SD. Kalau di tim kami itu anak baru harus bisa marketplace. Ya, dalam waktu 1 pekan sampai 1 bulan. Nanti bulan kedua trainingnya beda, bulan ketiga trainingnya juga berbeda. Ya. Nah, terus kemudian manfaatnya kita harus menambah pemasukan dari saluran online. Kalau kita hanya mengandalkan offline, ya saat ini kondisi PPKM misal diperpanjang, kemudian pergerakan sulit, ya akhirnya kita kalau mau sebar brosur dan sebagainya kan yang lihat dikit gitu lah. Mau pasang spanduk yang lihat dikit, jualan di pinggir jalan, jalannya nggak seramai dulu. Ya, makanya bagi teman-teman yang udah jualan offline, yuk ke online yuk. Belajar di YouTube saya ada free, ya beli buku juga boleh. Ada uang lebih, pengen cepat bisa pakai jasa, itu sangat fleksibel. Ya, tinggal kemampuan teman-teman di mana. Gitu. Ya, harapannya ke depan setelah ya kita kembali untung, ya kita bisa menjadi membuat lapangan pekerjaan ya. Misal di saya bisa 10 orang teman-teman, di sini para mahasiswa UKM, UMKM, satu usaha kita aja 10 orang, kemudian di dalam usahanya kita ajarin yang baik-baik, ya Indonesia akan bisa jadi baik melalui apa? Perusahaan-perusahaan kita yang mengajarkan kebaikan-kebaikan. Ya, bisa menjadi lapangan pekerjaan, menjadi saluran nafkah, kemudian kita bisa memperbanyak sedekah, infak, bisa berwakaf produktif, ya insya Allah itu nanti bisa jadi amal jariah kita bisa dapat pahala double gitu. Nah, kemudian step by step memulai bisnis online buat yang belum punya adalah yang pertama cari produk, yang kedua kita cek paling mudah jualannya di mana, yang ketiga kita cek cocoknya dijual di mana, 4, kemudian potensi di tempat tersebut berapa besar, dan supaya maksimal penjualannya di tempat tersebut caranya bagaimana. Nah, ini saya ringkas seperti ini dalam membangun bisnis toko online. Cari produk, research development partnership, cari produk, development to maklon, yang partnership kerjasama, kemudian merancang strategi, produk kita keunggulannya apa, toko kita keunggulannya apa, ya. Kemudian kita mau dikenal sebagai toko seperti apa, kemudian kita budgeting biayanya, ya biaya tim berapa, iklan berapa dan sebagainya. Kita rekrut orangnya, lalu kita iklankan ya. Jadi advertiser ini beriklan, bikin konten, desain dan video, plus copywriter itu bikin kata-kata. Goal-nya adalah mendapatkan pengunjung toko atau WhatsApp ke kita. Kalau dealmaker atau CS atau admin, ini tujuannya adalah yang tadinya pengunjung dari tertarik menjadi beli. Kalau marketing atau advertiser dan kawan-kawan ini adalah dari tidak tahu menjadi tahu. Tapi kalau dealmaker itu dari tahu menjadi beli, ya. Kemudian akuntan itu untuk ngecek transferannya udah masuk belum, invoice-nya udah masuk belum di marketplace, lalu di print kertasnya, kemudian dimasukkan ke bagian operasional. Ya, dia packing, QC barangnya ada yang bocor enggak, ya dikirim, targetnya nggak boleh ada komplain, kurang, ketukar, seperti itu. Kemudian ada customer service relationship management. Nah, ini tujuannya adalah membangun hubungan dengan pembeli supaya apa? Dia besok bisa repeat order. Ya, dan bisa kasih saran ke kita, bisa beli produk yang lain maupun produk yang sama. Nah, kalau ini jalan tinggal kita pilih salah satu orang anggota timnya untuk menjadi tim ketua atau kapten dalam tim kita. Nah, setelah itu kita boleh bisnis baru atau invest ke bisnis-bisnis yang lain. Nah, kalau belum punya produk bisa cek ya, bantu UKM, UMKM di sekitarnya. Kalau teman-teman jago marketing, fokus di marketing. Kalau teman-teman jago di produksi, cari tim produksi, cari tim marketing, teman-teman fokus di research and development dan produksi. Ya, silakan cek di marketplace, keluarga, saudara, teman, sahabat, rekan, ya.
Jadi kalau temennya atau sahabatnya bisa dijual aja. Kemampuannya, tapi ya maaf ya, bukan jual diri ya, jual kemampuan, nanti dikira jual diri ya. Maksudnya bisa, temennya bisa jasa video, ya teman-teman pasarin tuh jasa videonya di marketplace, laku kok jasa desain video pernikahan ya. Bisa desain, jual jasa desainnya, bukan orangnya ya. Ya butuh, bisa TikTokan, jual jasa bikin video TikTok dan sebagainya, itu bisa jualan jasa. Atau jualan barang, temennya punya barang apa ya, tapi barang yang nggak kepake, jangan barang yang masih kepake HP-nya kita upload di marketplace ya. Jangan barang yang nggak kepake, atau misal udah jualan apa, aku pasarin ya di online. Jadi kita nggak perlu modal. Nah, kalau itu nggak ada, jadi keluarga, saudara nggak ada, teman-teman datang aja ke kantor ekspedisi terdekat. Tanya ke kantor tersebut, Mbak, aku pengen jualan online, tapi aku bingung mau jualan apa. Nah, yang paling sering ngirim di sini itu nama tokonya apa ya, rumahnya di mana, aku pengen jadi resellernya. Ya, itu cara cepat untuk tahu toko mana yang paling laris di daerah sekitar Anda, toko online-nya. Nah, teman-teman tinggal upload lagi di marketplace atau WhatsApp atau sosial medianya. Kalau ada orderan, tinggal ambil ke toko tersebut, ya. Kemudian bisa ketik di Google, misal produsen tas kulit Jogja, misal, atau produsen apa Surabaya, ya. Terus didatengin, beneran nggak sih mereka produsen atau sama-sama internet marketing, ya seperti itu. Oke ya. Hadiah mantan juga boleh dijual ya, mantan membantu gitu ya, boleh ada komen itu ya. Nah, tapi yang paling bagus itu menurut saya selama ini adalah relasi seminar dan workshop. Jadi kalau teman-teman sering ikut seminar atau workshop, itu orang-orang yang menurut saya terpilih, orang yang mau keluar biaya lebih untuk belajar, itu bukan orang sembarangan. Ya sama kayak kita sekolah dari itu juga berarti dia perusahaannya benefit gitu ya, selalu memperbaiki produknya. Nah itu tadi prinsipnya, jadi tidak harus dropship ataupun stok, bisa jual jasa, bisa jual barang, tidak harus modal uang dan barang. Yang penting itu tadi, punya skill kompetensi di marketing, minimal marketplace, desain, kemudian canva.com untuk desain produk, plus amanah. Nah kalau kita amanah, yang saya rasakan ya, bukan saya ngeklaim saya amanah, tetapi yang saya rasakan, pengalaman saya, dari supplier ataupun produsen pemilik barang itu ngasih barang senilai 30 juta. Dan itu bayarnya bisa dicicil. Bahkan dikasih terus, kalau barang yang laku habis, dikasih terus. Yang penting maksimal kamu ngambil barang di sini 30 juta. Ya, alhamdulillah ya. Nah, kemudian untuk digital marketing, saya jabarkan secara garis besar itu seperti ini teman-teman. Kadang untuk suatu produk itu nggak cukup hanya marketplace aja, tapi ada yang butuh Google, ada yang butuh sosmed, YouTube, TikTok, ada yang butuh liputan media online supaya lebih terpercaya. Tapi semua ini goalnya adalah supaya makin banyak yang ngirim WhatsApp, email, call, ataupun orderan, yang akhirnya nanti dikirim oleh tim operasional kita. Nah, kalau paling mudah dijual di mana? Menurut saya adalah marketplace itu tadi. Modalnya paling minim untuk aktivitas marketingnya. Tapi kalau udah terjadi penjualan, modalnya harus double. Jadi harus ada modal untuk barang yang udah dikirim, ada modal untuk beli barang yang belum dikirim, seperti itu. Nah, kemudian untuk memaksimalkan penjualan di marketplace, alur yang saya pakai seperti ini. Ya nanti kalau panitia boleh, ini materi boleh di-share ya. Nanti tinggal di-upload di Google Drive atau di mana. Silakan teman-teman tinggal download ya, kalau diizinkan oleh panitia, kalau dari saya mengizinkan gitu. Nah, yang pertama kayak tadi, cari produk, supplier, analisa kompetisi dan pasar. Kemudian kita buka toko, nama tokonya pakai brand, kita setting alamatnya, setting kategorinya, kemudian kita produksi foto. Foto itu juga ada standarnya. Ya. Karena apa? Kalau kita hanya jualan foto,
kemudian di situ nggak kita tulisin keunggulan produk dan toko kita, maka kompetitor itu akan lebih mudah dipilih daripada kita. Karena pembeli itu kan biasanya dia pilih yang, kalau dia nggak tahu keunggulan toko kita, dia pilih yang ratingnya lebih tinggi atau penjualannya lebih banyak. Nah, loh kok kayak gitu Mas? Ya analoginya ginilah, kita punya calon istri, gitu kan. Mungkin kita mungkin kita bukan yang pertama di hatinya, gitu ya. Tetapi kita bisa jadi yang terbaik dan terunik bagi dia supaya kita dipilih menjadi calon suami, ya. Nah ini buat yang punya istri bisa digombalin ini ya, Bun, gitu kan, atau Bu, mungkin aku bukan yang pertama di hatimu, gitu. Tetapi aku bisa jadi terbaik dan terunik di hatimu, gitu ya. Ya, saya kelompok-kelompok gitu ya. Kayak gitu ya. Jadi sama. Calon pembeli di marketplace juga kayak gitu. Mungkin kita bukan yang terlaris di marketplace. Kita bukan yang punya rating bagus di marketplace. Tapi saya berjanji, wahai calon pembeli, kalau kalian pilih saya, pilih produk saya, maaf ya, tadi dikiranya alon saya. Pilih beli produk di toko saya, kalian akan dapat garansi gini. Ya, nanti saya liatin fotonya, contoh-contoh fotonya. Spesifikasinya gini. Packagingnya seperti ini. Pilihlah aku jamin garansi, kalau nggak puas, kamu boleh retur. Asal tetap kasih aku bintang 5 ya. Gitu. Nah, jadi orang jadi, oh nggak apa-apalah ini toko baru, nggak apa-apalah baru pertama kali, aku coba deh masuk di hatinya, masuk di tokonya ya, beli di tokonya. Ya kayak gitu. Nanti kalau nggak cocok, retur. Itu. Nah, nanti baru kemudian setelah foto utama jadi, terutama foto utama yang diberi tulisan, keunggulan dan kelebihan toko maupun produk, baru kita upload dengan judul yang dicari oleh pembeli. Ya, jadi nggak boleh sembarangan asal nulis judul. Ataupun klaim sepihak, termurah, terlaris, terbaik, ya itu nggak boleh. Sesuai aturan marketplace juga nggak boleh. Itu namanya subjektif. Gitu. Ya, kemudian deskripsinya pakai emoticon, point by point, baris per baris, baru kita promosikan. Jadi jangan kebalik, mau buka toko retail kayak Indo April, kemudian Betamat yang warna merah itu bukan diiklankan dulu tokonya, bukan dipromosikan dulu tokonya, tetapi disiapkan dulu tokonya, ditata barangnya, ya, dikasih kaca, dikasih AC, dicat, ya dicat dulu ya. Tadi dicat yang pertama ya. Ya setelah tokonya nyaman, barangnya lengkap, ada kasirnya, ada sistemnya, baru dipasarkan. Jangan kebalik. Punya toko, udah nggak senyaman toko retail, sebar brosur, sampai lokasi. Toko orang kecewa, loh tokonya belum buka. Katanya promo gratis minyak goreng. Tapi kok nggak, tokonya nggak nyaman. Akhirnya orang nggak jadi beli, bahkan nggak jadi repeat order. Ya. Nah, oke, ya, baru kemudian teman-teman tambahi promosi berbayar, terus datangkan pengunjung dari luar marketplace, bisa dari website, lalu dari sosial media. Jadi kita bikin video review, unboxing, ya, tata cara penggunaan, tips-tips itu dari YouTube, ya, pasang di YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, grup-grup Facebook, Facebook Marketplace. Baru kemudian nanti akan ada yang chatting melalui tokonya teman-teman, ada orderan, kirim ke ekspedisi, lalu jangan lupa kumpulin alamat pembeli kita, nama, alamat, nomor HP, ya, nanti di follow up melalui WhatsApp, lalu kita bangun tim dan biarkan mereka repeat order. Nah, kemudian ada banyak marketplace, mana yang harus dipilih? Minimal 3 marketplace ini, Tokopedia, Shopee, Bukalapak. Karena pencairannya cepat, 1 kali 24 jam setelah barang diterima oleh pembeli, dan pembeli konfirmasi penerimaan dan tidak ada komplain, maka uang akan cair ke dompet kita, kemudian di marketplace, lalu bisa kita cairkan ke bank. Sedangkan seperti Lazada itu seminggu sekali. Jadi penjualan di hari Senin sampai Ahad itu baru cair
Rabu pekan depan. Nah, kemudian saya akan mulai praktek ya. Kenapa saya harus share screen? Karena ini harus praktek seperti ini, teman-teman. Yang pertama, kita harus tahu produk yang cocok dijual di marketplace itu contohnya seperti apa. Nah, paling gampang adalah teman-teman buka shopee.co.id. Nah, buka shopee.co.id. Misal saya mau jualan bahan bangunan, namanya kawat bronjong. Ya. Kawat bronjong, kemudian klik terlaris. Ya, ini maaf ya iklannya tadi tidak senonoh ya. Ada wanita kok pakai kayak gitu. Nah, ini kalau kompetitor aja tidak ada yang laku, tandanya produk kawat bronjong ini nggak cocok dijual di marketplace. Nah, kalau nggak cocok dijual di marketplace, teman-teman cek di Google. Ya, ketik di google.co.id kawat bronjong Bandung. Misal. Nah, ini ada iklan, 4 iklan di atas. Nah, tandanya kalau ada kompetitor apa ya? Tahu ya teman-teman ya, orang yang menjual produk serupa dengan produk yang kita jual di harga yang sama. Nah, kalau kompetitor aja iklan di Google, tandanya produk ini lebih cocok dijual di Google. Tetapi marketplace bisa kita gunakan untuk tempel brosur seperti ini ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan marketplace untuk menyebarkan brosurnya seperti toko ini ya. Jadi ada nomor WhatsApp di judul plus di deskripsi. Nah, ini kalau diklik akan ke Tokopedia. Kayak gitu. Ya, tapi transaksinya di mana? Transaksinya ya di WhatsApp, bukan di marketplace untuk bahan bangunan. Nah, terus yang cocok dijual di Facebook, Instagram itu seperti apa? Nah, teman-teman masuk ke sini. Facebook Ads Library. Ya. Facebook Ads Library. Nah, ini masuk aja yang ini. Ini jangan lupa di-record loh, Mbak ya. Mas, Mbak. Nanti saya ngulangin lagi sampai nggak biar bisa dipelajari nanti kalau ada yang belum bisa. Sudah di-record ya, Mas admin ya. Nah, ini klik aja Add Library. Terus teman-teman jualannya apa? Boleh chat ya teman-teman yang ada produk sekalian aja kita cek di sini potensinya di marketplace berapa, di Google ada yang ngiklan enggak, boleh chatting ya produknya apa. Oke, alhamdulillah sudah direkod ya dari tadi ya. Nanti tidak ngulang. Nah, tinggal pilih Indonesia, klik semua iklan ya. Ini ada. Terus teman-teman ngetik ya jual kacang mete gitu ya. Bingung saya. Wah, ini kok yang muncul karpet masjid. Oh, salah ini karpet. Nah, ini karpet masjid cocok dijual di Facebook Ads ya. Ini namanya di YouTube sama Instagram itu ada. Terus ketik lagi namanya. Ini teman-teman UKM produknya apa ya, guys? Tolong chatting dong. Produknya apa? Oh, ini kacang mete ternyata iklan, berarti cocok. Ya, plus di sini nanti kita bisa dapat ide. Oh, ngiklanin kacang mete itu kayak gini. Ya, ini bahkan nama ini ketoprak pemuda loh. Surabaya ini kayaknya ya, ketoprak pemuda. Oh, makanan, puding. Oke. Tas rajut. Oke, nah, tas rajut ketik aja di Facebook Ad Library. Nah, ini kalau ada yang iklan di Facebook kayak gini berarti cocok ya. Ini kayak tas rajut kayak gini. Oh, yang laku tuh model kayak gini.
Karena nggak mungkin ngiklan terus tapi nggak untung. Lah keluar biaya kok nggak untung. Oh ini tas rajut kayak gini, kayak gini, kayak gini. Fotonya harus kayak gini. Modelnya pakai topi, kayak noni-noni kayak gitu. Nah, kayak gini tas rajutnya. Terus tadi apa? Kotak kado. Nah, ketik aja di sini kotak kado. Nah, mana dicek yang iklannya benar-benar mendekati ya. Kalau yang gosip-gosip ya berarti bukan. Nah, ini ada mainan. Mainan. Nah, ini hampers. Kotak perhiasan. Ini akrilik. Undangan digital. Ya kayak kalau nanti dicari ya, ini sampai sekarang belum nemu kotak kado dijual di Facebook Ad. Nah, kalau di Facebook Ad belum ada, teman-teman bisa cek di Shopee sama kayak tadi, ketik aja kotak kado. Oh ya, ini ciri-ciri iklannya nggak pakai ilmu ya, guys ya. Ini mohon maaf ada yang Mbak tidak menutup aurat ini. Ini kok bisa saya tadi searching kawat bronjong yang muncul, mohon maaf ya, daleman-daleman ini. Ya ini tandanya ngiklannya nggak pakai ilmu. Masa saya butuh kawat bronjong ditawarin daleman gitu ya. Nah ini ketik kotak kado, klik terlaris. Nah teman-teman bisa melihat tuh, potensi kalau jual kotak kardus ukuran harga 1.500 terjual 1.000 lebih. Nah, yang tadi jualan kotak kadonya harga berapa? Coba chat. Ya, misal kotak kadonya di harga di atas 10.000, di sini tulis 10.000 ya teman-teman ya, batas harganya. Terus klik terapkan. Pakai karton, kotak kado karton. Nah, tinggal tambahin karton. Klik terlaris. Nah, main di harga berapa? Kalau di harga 10.000, kita cek. Nah, kalau kita jual kotak kado karton di harga minimal 10.000, kompetitor itu laku di harga 300, 225, mana yang paling mendekati mana? 40, 40, kemudian 92 kalau ukurannya sama ya. Oh iya, nggak apa-apa. Di Shopee pabrikan murah, itu nggak masalah. Yang penting teman-teman itu bisa kasih keunggulan supaya nggak memilih mereka. Kita lebih mahal, tapi kalau kita bisa kasih alasan itu nggak masalah, ya. Contoh aja itu loh, para pengguna Apple itu, ya. Apple kalau launching produk baru ya, aduh, itu kan harganya mayoritas di atas 10 juta kalau HP doang itu. Itu aja dibeli, ya. Nah, brand kita kalau udah kuat itu bisa seperti itu teman-teman. Nah, tinggal bisa nggak jelasin bahwa produk kita itu terbaik di sisi apa. Nah, kadang kita hanya jualan produk kayak gini, jualan gambar doang, nggak jual keunggulan dari produk kita. Tuh ya. Terus tadi ada lagi gluten free ya, kita cek di Facebook cocok nggak gluten free apa? Oh ternyata ini ada Intisari. Oh, ini dekat rumah saya nih. Ya toko Intisari. Terus ada apa ini gluten free apa ini? Jabodetabek, vitamin. Nah, tinggal kayak apa makanan gluten free-nya. Oke. Nah, itu nanti ini cara mencari produk kita cocoknya dijual di mana dan potensinya di situ berapa.
Karena misal nih, kompetitor yang jual di atas 10.000 aja cuma laku 1, ya apalagi kita. Misal jualan gamis di harga 200.000 ke atas, kompetitor kita di Shopee cuma laku sebulan 1. Yang kita mau 100 per bulan juga sulit kalau enggak nguatin branding di sosial medianya, endorse, brand ambassador, diarahin belinya ke marketplace seperti itu. Ya, nanti bisa. Terus satu lagi, kita harus tahu tren produk kita itu ramenya bulan apa. Biar nggak dikit-dikit nyalahin yang namanya marketplace, Google, Facebook, tempat jualannya, kompetitornya, bahkan COVID, bahkan yang ngatur dan sebagainya, itu pakai Google Trend. Misal jualannya kotak kado, searching di Google Trend Indonesia, ya paling rame bulan Maret. Nah, ini nggak tahu ada event apa kemarin Maret. Kok kotak kado naik? Tapi bulan-bulan selanjutnya mulai turun, naik lagi Maret akhir, April turun, naik lagi Mei. Ya. Nah, terus tadi gluten free misalnya. Wah, ini banyak yang nyari. Daerah Bali, Jakarta, Banten, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, tepung gluten free. Ya, berarti yang dicari tepungnya. Nah, itu teman-teman bisa pakai Google Trend Indonesia. Ya. Terus tadi tas rajut. Cek tas rajut itu ramenya bulan apa? Orang banyak cari. Tuh, ternyata kemarin tuh, bulan September. Ini lagi turun-turunnya, bener nggak tuh? Paling banyak dicari malah Papua Barat. Terus di Jawa Timur, Jogja. Kotanya di daerah Jakarta juga. Yang dicari model tas rajut terbaru 2020-2021. Cara membuat tas rajut. Tas rajut selempang ini yang mungkin laris. Tinggal dicek di Shopee, tas rajut, selempang. Yang jual tas rajut tadi jual di harga berapa? Misal di atas 100.000, ketik aja di sini 100.000, klik terapkan, klik terlaris. Nah, ini kalau jual di atas 200.000 paling cuma puluhan lakunya. Ya. Oh, jadi tahu, oh ternyata kalau saya jual tas kado rajut di atas 100.000 yang model selempang itu paling target saya sebulan cuma bisa 30 sampai 50 terjual. Karena apa? Kompetitor saya yang udah lebih dulu lakunya cuma segitu. Ya paling enggak kita dapat 10 sampai 20 itu udah keren buat toko baru di marketplace. Seperti itu. Nah, itu cara untuk mengetahui potensi penjualannya. Ya. Kemudian cara bersaingnya gimana? Nah, cara bersaingnya teman-teman jalan-jalan ke kompetitor. Cek itu, kumpulin nih. Ini maaf ya, kok mbaknya nggak videonya kayak gitu. Nah, ini teman-teman kumpulin judulnya, terus promo-promo yang dipakai apa, misal ada harga coret, kemudian ada voucher diskon, itu teman-teman kumpulin dulu, ya. Kemudian deskripsinya seperti apa, lalu yang dikumpulin selanjutnya adalah komplainnya. Oh, ini dituduh nggak jujur, nah ini nggak jujurnya kenapa? Nah, ini dicatat. Terus bintang 2 komplainnya apa? Bintang 3 apa? Jadi kelemahan kompetitor itu teman-teman tutup. Lalu teman-teman nanti tulisin di produknya ya. Misal ini ini toko herbal kami.
Nah, apa yang kami tulis di banner utama, jadi cara mengoptimalkan ini tadi, toko harus ada logo, kemudian banner ini berisi keunggulan toko dan produk teman-teman, termasuk deskripsinya. Nah, 8 poin ini adalah keunggulan yang sudah kami riset, bahwa orang beli herbal itu tidak sekedar hanya beli herbal, tetapi juga pengen konsultasi, pengen didampingin, pengen yang resmi, pengen yang sudah BPOM, pengen yang halal, pengen yang ngirimnya cepat, pengen yang packingnya aman. Hanya itu jadi keunggulan kami. Nah, itu kami tulis di sini dan di sini. Nah, kemudian kita ulang lagi di sini. Nah, inilah yang saya maksud, foto utama itu nggak boleh sembarangan. Nggak boleh jual gambar doang. Mau fashion, mau herbal, mau rak besi, ya saya juga ada klien itu rak besi. Dia jualnya rak besi, itu pun kami gunakan cara yang sama. Ya, ini contoh untuk produk yang non fashion dan non herbal, menggunakan keunggulan produk, menggunakan foto-foto yang sudah dioptimalkan dengan cara seperti ini. Ini untuk non herbal. Kalau herbal kayak gini, ya, bawah ini dikosongin karena untuk gratis ongkir ekstra dan cashback ekstra, plus logo video, plus tulisan iklan kalau diiklankan. Jadi ini ke atas kosong. Keunggulan produk ditaruh di dalam foto utama produk. Karena apa? Mohon maaf, di suatu negeri tertentu tuh orangnya malas baca, gitu ya. Malas baca deskripsi. Nah, itu harus kita bypass dengan apa? Ya kita tulis di foto utama produknya. Ya, keunggulan, bonus, garansi, ya itu ditulis. Ya, kemudian COD itu bagus ditulis di sini. Terus ikut promo gratis ongkir kayak gini bagus. Ya. Itu untuk toko yang fashion contohnya seperti apa? Contohnya ini. Nah, kayak ini ya. Jadi ditulis keunggulannya, terus dibulet-buletin apa yang mau difokusin. Oh, kayak gini. Ini untuk mengoptimalkan foto utama produk fashion. Ya, yang lain nah, ini untuk fashion pria dan anak, ini juga tim kami yang mengerjakan. Kita kedesain foto utama. Sehingga orang ketika melihat produk ini, oh ini loh, produknya gambarnya ada sekian macam warna, keunggulannya bahannya ini, bahan adem, jahitan rapi, size-nya ini. Ya, jadi kalau produk anak itu sensitif dengan size. Ini juga kami yang mendesain toko ini. Nah, ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman mau produknya makanan, kayaknya ada kemarin es mambo. Terus kalau fashion seperti ini Kak yang kami lakukan ya teman-teman, kita mendesain produknya seperti ini. Nah, itu contoh-contoh mengoptimalkan gambar utama produk, ya. Kemudian untuk mengoptimalkan ini udah 1 udah, 2 udah, 3 judul ambil dari kompetitor plus dari sini ya teman-teman ya. Data iklanku Shopee. Jadi nanti kalau teman-teman jualan di Shopee itu syaratnya gimana? Pertama, setting alamat di alamat saya yang ada di sini. Centang sebagai alamat toko, alamat pengembalian, dan alamat utama. Terus kemudian setting ekspedisi di pengaturan pengiriman, aktifin yang bisa mengirim produknya teman-teman, dan usahakan bisa COD. Lalu aktifin juga profil toko ini, diredesain di sini, kayak tadi. Kemudian kategori toko,
siapin kategori toko untuk etalase, baru upload produk. Di sini ada produk saya. Karena nanti kalau nggak upload produk, teman-teman nggak bisa mengakses data kata-kata kunci apa yang dicari oleh pembeli, gitu ya. Nah, nanti untuk pengoptimalannya tinggal ini diklik. Ini 100 karakter di awal diikutin judul-judulnya kompetitor dulu nggak apa-apa. Misal tadi, nah selempang itu ada yang nulis selempang sama selempang gitu ya. Nah, pilih. Nah, terus lanjut. Nah, ini tadi yang saya maksud foto utama yang pakai tulisan. Kalau untuk fashion, foto selanjutnya diisi foto produk di posisi yang lain, misal dipakai dari berbagai sudut. Oke, sebentar, sedikit lagi nanggung. Terus kasih video, deskripsi kasih emoticon, terus baris diisi satu, ya. Kemudian ini full. Nah, baru nanti data judul nama produknya teman-teman ambil di sini, di beranda, klik iklan Shopee, ya. Terus klik buat iklan baru, iklan pencarian, klik produk, terus pilih produknya untuk riset aja. Misal ini, saya jualan bank-bank juga ini. Terus tambah rekomendasi kata pencarian. Nah, di sini teman-teman ngetik tas lempang. Nah, nanti biasanya muncul ini jumlah pencariannya berapa. Kayak gitu. Ya. Nah, nanti kalau bingung, saya ada YouTube ya, teman-teman bisa nonton tutorialnya cukup lengkap. Ya lengkap versi saya ya, bukan. Udah ada tutorial-tutorialnya di sini. Nanti slide show-nya mohon dikasihkan ke peserta ya. Terima kasih, itu pemaparan dari saya. Baik, terima Silakan kasih. kalau ada pertanyaan. Baik, terima kasih untuk Kak William Tanuyo yang sudah memaparkan materinya dengan luar biasa. Sebenarnya masih banyak yang ingin disampaikan ya Kang. Ya, cuma berhubung waktunya sudah habis. Mungkin untuk rekan-rekan bisa melihat di YouTube Kang Williamnya, karena di sana juga udah dijelaskan materi mengenai pemasaran dan mengenai marketplace. Baik, langsung saja kita ke sesi selanjutnya, yaitu ke sesi tanya jawab. Saya berikan kesempatan kepada 3 orang terlebih dahulu. Bagi yang bertanya, boleh untuk raise hand terlebih dahulu ya, nanti supaya dinaikkan ke panelis sama operator. Jadi rekan-rekan yang ingin bertanya, mungkin bisa raise hand terlebih dahulu. Saya berikan kepada 3 orang. Baik, untuk operator atas nama Amri mungkin bisa dinaikkan ke panelis. Oke, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Masih ada 2 kesempatan untuk bertanya mengenai strategi pemasaran efektif melalui marketplace kepada Kang William Tanuyo, yang dimana pengalamannya ini cukup lama banget dari 2011. Jadi mungkin dari para peserta yang masih ingin bertanya lebih lanjut nih mengenai strategi pemasaran. Oh, ada yang tanya di Q&A. Nah, oke. Mungkin untuk operator bisa menaikkan Kak Sabita sama Kak Muhammad Selamat Yahya, mungkin juga bisa dinaikkan ke panelis. Baik, langsung saja saya persilakan kepada Kak siapa tadi, Kak Amir atau Kak Amri ya, itu bisa untuk langsung mengaktifkan audionya untuk bertanya secara langsung kepada Kak William Tanuyo-nya. Silakan untuk Kak Amri. Oke, terima kasih kepada moderator dan penyampaian dari Mas William yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Pertanyaan, kalau bagi pemula, terutama yang belum pernah untuk terjun di bidang riset
marketplace. Produk dari Mas Welly apa ya? Saran produk yang worth it gitu untuk bulan-bulan ini. Mungkin sekian dari saya. Oke, jawab langsung atau Mungkin mungkin bisa langsung menjawab langsung. oke. Baik yang di Q&A dulu ya. Jadi tadi ada pertanyaan lebih menghasilkan mana sih genjot marketing online, bagi-bagi diskon atau endorse, tapi endorse cenderung mahal, atau adakah cara lain yang lebih optimal dan lebih sedikit biayanya? Nah, ini balik lagi ke produknya apa ya. Tadi mungkin saya belum cerita bahwa saya ini udah tes produk lebih dari 200-an produk. Ya, produk saya di toko sekarang ada sekitar 100-an yang udah terupload, tapi dari perjalanan saya 10 tahun saya udah ngetes masarin produk itu total ada 200-an lebih, saya sampai nggak hafal. Ya, jadi kalau di marketplace saya ada jumlah produk itu bisa 200-an ya. Belum yang udah saya hapusin. Nah, memang kadang suatu produk itu ada yang cocok pakai endorse, ada yang cocok pakai ads atau pakai marketplace, atau harus kombinasi dari semuanya. Terutama yang mereknya masih baru. Nah, itu perlu endorse, tapi endorse-nya bukan sembarang endorse, tetapi namanya KOL. Namanya Key Opinion Leader. Ya, jadi dia nggak sekedar public figure, tetapi punya masa yang cocok cocok dengan tema itu. Misal saya ada produk alat masak, misal wajan gitu. Saya akan cari KOL yang memang doyan masak. Jadi dia memang sering bikin tutorial masak, sering bagi-bagi resep. Bukan ke sembarang public figure yang dia hanya masaknya banyak, tapi nggak hobi masak. Senangnya itu cuma minta gratisan. Jadi pernah teman tuh endorse ke suatu public figure, subscribernya banyak, bahkan jadi brand ambassador. Tapi harga produk 200-an ribuan aja itu udah kemahalan. Mintanya gratisan followersnya. Nah, jadi hati-hati ya. Nggak semua public figure itu cocok buat teman-teman endorse. Lebih bagus malah kayak tadi, public figure yang hadir karena keahliannya atau tema yang dia bahas. Ya, misal kalau gadget ya reviewer gadget, kalau jualan alat masak ya para orang yang sering tutorial. Nah, itu lebih efektif sejauh dari studi kasus yang saya lihat di rekan-rekan kami sesama online shop itu ya. Itu tadi jawabannya. Jadi harus dites dulu. Ya, kalau di marketplace, Facebook, Google, caranya kayak tadi. Nah, kemudian pertanyaan barusan, produk apa yang lagi hit saat ini? Kalau saya patokannya, salah satunya ada kompetitor dan Google Trend ya. Nah, misal kita mau ikut-ikutan jualan apa sekarang? Masker gitu kan. Masker kain. Itu udah turun trennya. Masker KF95 ya. Yang saya punya ini masih KN malahan. Saya punya masker ini masih KN95 ya. Nah, itu bisa cek ya. Ini lagi naik kalau KF. Ya, tapi ini turun lagi, tapi prediksi naik lagi. Ini data Google Trend. Jadi teman-teman cari di sekitarnya. Kadang tuh kita idealis pengen ngikutin tren online, tapi kita nggak tahu sumber barangnya. Kadang masalahnya kayak gitu. Ya, jadi mending kalau saya balik, adanya apa, tak cek di Google. Kadang kita punya idealis. Soalnya ini tadi, kita punya idealis, pengen jual yang ngetren kayak di Google Marketplace, tapi kita nggak tahu sumber barangnya, yang masuk cara harganya juga. Terus ini satu di Google, kemudian di Shopee ya di data ini, ya masker KF94 ternyata. Nah, ini nanti yang nyari berapa. Kemudian di kompetitor laku berapa. Per bulan. Ya. Lalu di data Tokopedia. Nah, di Tokopedia ini juga ada data daerah Jabodetabek, kategori misal elektronik yang laku ini.
kita bisa sortir dari harga terendah, baterai, lampu LED, smart light, iPod, KW, Sony wireless, Bluetooth, ya itu bisa pakai data wawasan pasar Tokopedia. Nah, tinggal nanti teman-teman cari produknya di marketplace lain atau di offline, lalu teman-teman online kan. Ya, ini bisa yang ada daerahnya Jabodetabek, Bandung, Malang, Medan, Palembang, Semarang, Surabaya. Terus kalau by kategori ya bisa seperti ini. Ini wawasan pasar. Kemudian ada lagi wawasan kata kunci. Nah, di kata kunci ini kita bisa milih. Misal mau jualan yang berhubungan dengan gaming, kita ketik aksesoris gaming konsol, joystick game. Nanti yang muncul apa? Oh, yang jumlah pencariannya tinggi, stick PS4, sarung jempol, PS3, PS4, PS2, dan seterusnya. Itu bisa pakai data wawasan kata kunci Tokopedia. Terus di Shopee ada lagi di Beranda, kemudian di bisnis saya. Nanti ada juga data untuk mengetahui produk apa yang lagi ngetren ya. Ini kalau saya klik nggak bisa, ini di sini nanggung banget ini. Wah, ini dihack ya, padahal saya mau ngasih data. Nah, klik bisnis saya, mana tadi? Nggak bisa ya, nanti klik aja bisnis saya, di situ nanti teman-teman bisa riset produk apa yang laku di Shopee. Terus di Bukalapak, itu juga ada datanya. Masuk ke seller.bukalapak.com, terus masuk ke inspirasi penjualan. Nah, masuk ke sini inspirasi penjualan. Nah, ini ada barang terlaris, kemudian ada kata kunci populer di kategori sepeda, headset, helm, sepeda lipat, di kategori olahraga, badminton, sepatu bola, kemudian motor itu di sini kata kunci populer, barang laris itu di sini. Ya, mau kategori apa teman-teman tinggal cari. Ya. Dalam waktu 14 hari, 30 hari itu bisa. Nah, itu tempat-tempat riset produk di Tokopedia, Bukalapak, Shopee. Tinggal teman-teman cari, bisa nggak nyediain barangnya? Tantangannya tuh di situ. Tahu datanya nggak punya barangnya sama aja. Gitu kan. Nah, makanya kalau saya itu bantu UKM, UMKM di sekitaran, atau teman-teman punya barang apa saya yang online kan, karena saya sendiri juga misal tahu data kayak gini, saya belum tentu bisa dapat barang yang murah, bisa bersaing di pasaran gitu. Jadi saya baliknya kayak gitu. Terus ini ada pertanyaan lanjutan. Boleh saya baca atau dibacain, Mbak? Mungkin saya bacakin saja. Ini ada pertanyaan yang ada di chat Zoom. Apakah customer relationship merupakan hal krusial dalam pemasaran di marketplace? Lalu bagaimana cara meningkatkan customer
relationship di dunia marketplace. Apakah hanya melalui chat antara pembeli dan penjual, sama ada juga marketplace apa yang sedang tren di masa pandemik itu. Terus tadi juga ada dari Kak Sabita, apakah jadi untuk bertanya? Kalau iya mungkin bisa langsung mengaktifkan audionya. Iya Mbak, sekarang apa nanti? Sekarang aja biar sekalian dijawab. Oh ya, ini untuk tadi itu maaf terlambat karena ada ini ya kepentingan. Terus gimana caranya untuk menaikkan peringkat di marketplace? Karena saya pemula dan kemudian saya juga punya produk barang. Tetapi kan kepilihan orang-orang itu biasanya pada bintang yang banyak ya. Jadi kalau punya saya kan bintangnya masih belum banyak karena mungkin bisa jadi belum terjual atau seperti apa gitu. Jadi untuk menaikkan peringkat itu gimana Mbak? Gitu sih. Oke. Terima kasih. Baik, mungkin bisa langsung dijawab untuk Kang Welian. Baik. Saya kasih contoh ya. Ini pentingnya nomor WhatsApp buat pembeli ya. Ini adalah database saya, teman-teman. Database saya jualannya itu produk. Ini nanti mohon maaf ya, nomornya jangan teman-teman, karena ini kan sebenarnya rahasia ya. Saya tutup dulu lah. Ini adalah database pembeli saya. Jadi salah satu produk kami adalah madu penyubur pria dan wanita. Jadi kami itu kami itu menghamilkan para pasutri, para istri, bukan suaminya mah nggak hamil ya. Jadi menghamilkan, maaf ya, tolong jangan di-cut ya, bukan menghamili, menghamilkan para istri dengan suami yang sah tentunya ya. Nah ini kita kumpulin ini ya, ini Shopee, ada nomor HP ya. Nah itu tuh ada follow up-nya ya. Nah ini sampai ini dari Google, anak keberapa, keluhannya karena belum bisa hamil itu karena apa, kemudian lokasinya di mana, belinya COD bank, kemudian pembelian keberapa, itu ada datanya. Karena apa? Kita nggak mau ketergantungan dengan marketplace. Suatu saat marketplace tutup, terus nomor WA-nya nomor pembeli saya kemarin pada kemana? Lah, padahal mereka bisa saya jualin lagi. Sekarang mereka beli penyubur. Besok punya anak, dia beli daya tahan tubuh misal, atau obat batuk pilek untuk ibu hamil. Setelah anaknya lahir, saya sudah sediakan herbal pelancar ASI-nya. Ya, lagi pandemi, saya sediain pelancar dahaknya. Hanya dengan menggunakan database pembeli di marketplace, saya konversi untuk jadi pelanggan di WhatsApp. Sekali WhatsApp story, saya bisa jualan. Kalau kita terus-terusan cari pembeli baru, padahal pembeli lama itu sangat gampang untuk beli, karena apa? Udah percaya. Saya yakin kalau beli di sini, saya dapat garansi barangnya aman, bisa konsultasi pendampingan setelahnya. Nah, kadang-kadang kita hanya berpikir naikin omset dengan cara cari pembeli baru terus. Padahal pembeli lama itu gampang. Tinggal kasih model baru, bahan baru, voucher baru, promo, diskon. Biaya iklan yang tadinya untuk pembeli baru bisa kita alihkan sebagai biaya promo pembeli lama. Itu kalau produknya repeat order ya. Tapi kalau produknya kain kafan, saya bingung. Bingungnya apa? Masa nanya, Pak, hari ini keluarganya ada yang mau beli kain kafan nggak? Wah, doain keluarga saya ada yang mati kamu. Gitu. Mau doa juga bingung. Ya Allah, semoga hari ini ada yang meninggal banyak, terus beli kain kafan ke saya. Saya juga bingung itu kalau produknya kain kafan. Gitu kan. Jadi yang mohon maaf kalau di sini produknya kain kafan, saya nggak ngerti caranya customer relationship-nya gimana. Takut salah doa gitu loh. Kayak gitu ya. Ya, jadi tergantung produknya. Nah, Qadarullah ya, alhamdulillahnya produk kami itu produk-produk repeat order. Ya. Bahkan di teman saya yang produknya fashion, harganya di atas 100.000, 150 sampai 250, database-nya ada 20.000. Itu baru H-7 PO itu udah ludes. Jadi caranya apa? Tiap pembelinya
dikasih pulsa 5.000 supaya save nomor WhatsApp CS-nya. Sekali WA story, PO 1 pekan, mayoritas biasanya ludes. Dasarnya database WhatsApp itu. Ya, kita bisa jualan pakai WhatsApp story. Nah, makanya nanti pembeli yang ada di marketplace ini ya, yang ada di pesanan saya, itu kalau belum order, teman-teman WA. Chatting di Shopee nggak dibalas, teman-teman WA. Assalamualaikum Kak, kami dari toko ini, produknya udah di packing nih, udah dikasih tinggal tempel, segera transfer ya Kak, misal. Supaya bisa segera dikirim. Nah, kalau yang udah bayar, Kak, ini produknya tinggal diambil ekspedisi, sore ini diambil, kurang lebih sekian hari, semoga udah nyampe di toko kakak. Nanti kakak kalau ada apa-apa, jangan komplain dulu ya, WA aja ke nomor ini, nanti kita kasih solusinya. Terus save nomor WA ini ya, biar bisa konsultasi Kak. Atau mungkin nanti ada promo-promo, barangkali kakak suka gitu. Nah, nanti kalau udah nyampe, ditanya, Kak udah nyampe belum? Udah diminum belum kalau Iqbal? Rutin ya Kak, kalau kakak serius pengen punya momongan, kakak harus komitmen gitu. Nah itu bahasa-bahasa CS lah gitu kan. Nah, itu kami perawatan customer-nya itu sampai seperti itu dan manual, nggak pakai mesin otomatis, kita WA manual, nggak pakai blast broadcast gitu. Nah itu akhirnya apa? Pembeli nyaman, pembeli percaya, pembeli repeat order. Itu ya cara. Jadi penting banget database di marketplace itu jangan dibuang-buang. Dan nanti chattingnya di WhatsApp ya, jangan kalau di marketplace nggak semua orang sering online di Shopee. Terus marketplace yang sedang tren di masa pandemi, ambil nih ya data ipress.co.id ya. Terus ini close aja. Nah teman-teman kuartal 2021 tinggal diklik pengunjung bulanannya itu nomor 1 Tokopedia, nomor 2 Shopee, nomor 3 Bukalapak, Lazada, dan seterusnya. Ranking aplikasi itu Shopee, dua-duanya, Play Store juga Shopee, terus Lazada, kalau Tokopedia itu App Store, jadi iPhone. Twitter-nya yang paling banyak siapa, Instagram-nya paling banyak siapa, Facebook-nya paling banyak siapa, karyawannya paling banyak siapa. Nah itu ambil dari data ini ya, mayoritas Tokopedia, Shopee, Lazada, Bukalapak, 4 itu. Terus tadi gimana walaupun nggak punya rating tapi laku ya, ini kami lakukan ya, tadi mungkin karena ketinggalan jadi nggak tahu. Jadi gini, kita mungkin nggak bisa jadi yang pertama dan pertama di hati para pembeli kita, tapi kita bisa jadi yang terbaik dan terunik bagi calon pembeli kita. Tinggal bikin janji aja yang mereka butuhkan. Ya misal kalau di toko ini toko fashion ya, yang kami handle tokonya. Jadi selain saya handle toko sendiri, saya ada jasa untuk handle ini. Nah ini kita redesain foto utamanya, kita kasih 4 janji utama. Ya bahan katun Toyobo karena ada yang bukan katun Toyobo. Yang kedua picture asli, gambar asli, warna sesuai. Yang ketiga bahan adem, yang keempat bahan rapi. Kalau nggak rapi garansi tukar jika produk tidak sesuai atau rusak saat diterima. Oke, berarti saya akan berjanji kepada Anda para calon pembeli, kalau beli di tokoku, walaupun nggak ada ratingnya, aku janji kasih garansi uang kembali kalau produk nggak sesuai atau rusak saat diterima. Itu lebih penting untuk mengakuisisi pembeli baru. Jadi biaya marketing kita selain untuk iklan, gunakan untuk membackup kalau ada komplain. Nah, sehingga ketika orang ngetik di pencarian, produk udah kita redesain foto utamanya, kita naikin pakai iklan, sehingga posisinya di atas, orang akan mempertimbangkan untuk beli di toko kita karena berani garansi. Akan ada yang coba, sudah saya buktikan di toko saya sendiri, di toko klien-klien kami juga. Dengan cara seperti ini yang saya ajarkan dari awal sampai akhir. Yaitu kita riset dulu kebutuhan customer, itu dari bintang 1, 2, 3-nya. Ada komplain-komplain itu kita kumpulin, ya kita kumpulin komplain-komplain, terus kita tulis solusinya di foto utama. Sehingga itulah yang jadi janji kita para tukang marketing ini kepada konsumen.
Karena konsumen itu beli produk bukan sekedar produk, tapi solusi dari masalahnya. Ya, masalahnya apa? Dia beli baju nggak sekedar beli baju menutup badan, tapi baju yang adem, yang jahitannya rapi, yang ukuran untuk anak seusia sekian, itulah yang dibeli konsumen. Konsumen nggak selalu beli rating, konsumen nggak selalu beli testimoni. Dia beli solusi yang berani garansi buat dia. Ada konsumen mahal nggak apa-apa, yang penting berani garansi. Yang penting barangnya kualitas, walaupun tetap yang mayoritas senang murah juga lebih banyak gitu. Nah, tinggal kita mau pasang yang mana, mahal berkualitas, rating dikit nggak apa-apa, atau murah, rating banyak komplain. Kalau saya mending banyak, untungnya banyak, pembelinya nggak rewel. Udah kita filter pakai foto utama. Nah, nanti lebih detailnya bisa di channel saya ya, tutorialnya, cara desainnya, dan sebagainya. Kalau sempat praktek ya, itu bisa nonton di sini. Kurang lebih itu, optimis aja. Saya dulu juga dari nol, nggak pakai orderan fiktif. Ya, giveaway juga enggak. Cuma harga itu di awal kita pepet tuh kompetitor yang udah ratingnya bagus, kita kasih garansi dan bonus lebih banyak. Bonusnya bubble wrap, box packaging, test pack, sama e-book, ya, sama tes LH untuk kesuburan. Itu bisa, ya. Nanti tinggal chatting aja. Misal masih bingung, Mas, produk saya ini apa? Bisa DM saya, bisa message di Facebook, ya. Ini YouTube saya, Instagram saya ini, nanti kalau bingung konsultasi aja produknya apa, mungkin bisa dibantu kasih saran ya, gimana caranya bersaing gitu. Itu nanti gitu ya, maaf ya, nek gaya saya itu emang kadang meledak-ledak gini. Ya. Emang semangat saya orang. Itu ya, moga-moga bermanfaat. Oke. DM aja kalau itu. Oke, terima kasih untuk Kang William Tanoyo. Mungkin karena ini sudah menunjukkan pukul 14.42, untuk sesi tanya jawab juga saya akhiri karena sudah mulai sore. Baik, alhamdulillah rangkaian diskusi pada siang hari ini sudah berjalan dengan baik. Kita juga sudah mendapatkan materi yang luar biasa dari narasumber kita, yaitu tentang gimana sih cara pemasaran yang efektif melalui marketplace, di mana tadi juga sudah dijelaskan. Kita mencari lewat Google Trend, lewat Shopee juga bisa, tren Tokopedia juga bisa, dan melihat harga kompetitif seperti itu. Mudah-mudahan materi yang sudah disampaikan oleh expert dapat bermanfaat untuk kita semua. Baik, di penghujung acara, saya ucapkan terima kasih kepada narasumber luar biasa kita yang sudah memberikan materi mengenai strategi pemasaran efektif melalui marketplace. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada para audiens yang sudah mendengarkan dan menyimak jalannya diskusi pada kali ini dengan sangat baik, dan saya juga berterima kasih atas antusias para audiens yang banyak bertanya juga, dan sebenarnya masih ingin bertanya lebih ya kepada Kang William, tapi udah waktu mau habis, jadi bisa dilihat nih di YouTube Kang William Tanoyo-nya. Baik, saya juga memberikan sedikit kesimpulan bahwasannya untuk memulai sebuah usaha itu dimulai dari keberanian, dan kita juga harus melihat kebutuhan pasar dan menganalisis tren yang ada di pasar juga. Baik, mungkin saya langsung saja. Saya Alisa Nur Aziza selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Dan sekali lagi saya ucapkan kepada narasumber kita Kang William Tanoyo atas waktu dan kesempatannya bisa memberikan materi kepada para audiens. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Alisa selaku moderator yang sudah memandu acara tadi, dan terima kasih juga kepada Kak William Tanoyo sebagai pembicara tadi nih. Dan sesi selanjutnya yaitu pengisian form evaluasi. Kepada kakak panitia, saya persilahkan untuk mengirimkan link form evaluasinya di chat box. Nah, gimana nih tadi? Seru kan ya webinar tadi? Sekalian menunggu nih linknya masuk, saya ingatkan juga untuk besok ada webinar mengenai protokol kesehatan
jasa pengiriman di masa pandemi. Nah, jika kalian nih masih bingung cara pengiriman yang aman buat produk kalian, kita bisa bahas besok. Dan jangan lupa ya, untuk teman-teman nih bisa hadir sekalian juga nih, kita produktif kan di rumah. Apakah sudah masuk linknya? Nah, untuk teman-teman, linknya sudah ada ya di grup, di chat box. Dan selanjutnya ada sesi dokumentasi, baik untuk peserta sekalian, operator akan menaikkan teman-teman sekalian menjadi panelis. Jika sudah dinaikkan, kalian baru bisa on cam dan bergaya ya. Ayo dandan dulu sekalian, nunggu nih operator naikin kalian menjadi panelis. Oke, untuk panitia yang bertugas, saya persilahkan. Halo, oke teman-teman. Sekarang sesi dokumentasi ya teman-teman. Mohon untuk dipromot ke menjadi panelis untuk pesertanya. Sama minta tolong semuanya on kamera ya. Kita tunggu dulu sebentar. Ya, masih banyak yang belum on kamera ya. On kamera ya. Teman-teman peserta semua juga boleh on kamera. Itu tidak bisa on cam itu, Mbak. Oh ya, mohon bantuannya untuk operator yang lain. Dibantu untuk teman-temannya agar bisa on kamera. Iya, sebentar ya, sedang dijadikan co-host oleh teman-teman operator. Oke, sekalian nunggu on cam yang lainnya. Untuk Kak Welian Tanoyo, apakah ada closing statement nih buat kita? Oke, sedikit aja. Jadi teman-teman harus yakin sama keunggulan produknya ya. Jadi kalau belum tanding jangan kaku dulu, meskipun yang lain udah laris, udah punya rating, ya benahi dulu toko, produk, terus dorong pakai iklan. Ya, ini juga buat para jomblo ini. Kalau Anda nggak yakin sama diri Anda, gimana diri Anda pada laku gitu loh. Karena kadang diri kita yang nggak tahu keunggulan kita itu apa, sehingga nggak laku-laku. Nah, ya saya dari sekian kali itu ya yang nerima cuma istri saya itu. Nah, karena saya nuliskan di biodata saya sedang belajar berbisnis online bersama
guru saya X gitu kan. Ya, akhirnya saya dipilih. Jadi akhirnya ternyata istri saya itu memang cari yang pengusaha gitu kan. Nah itu kadang teman-teman sama ya, mau bukan jual diri ya, mau cari jodoh, mau jualan produk, kadang kita nggak ngerti keunggulan diri kita dan keunggulan produk atau toko kita, sehingga nggak pede. Akhirnya karena nggak pede nggak diterima. Kalau marketing kan gampang, tinggal sebar brosur, tinggal diiklankan ya. Tapi kalau nggak unggul, orang jarang, susah dipilih. Dan ya di kondisi kayak gini jaga imunitas, jangan sampai ya, semoga imun tubuh kita kuat. Terus kalau cara ngeceknya kita COVID atau enggak itu gampang. Kalau ada uang baru 100.000 ya sekepok, itu udah nggak bau, tandanya udah nggak normal. Itu Mas pesan saya, Mas. Ya terima kasih kalian Tana ya. Ya. Ayo, ini udah pada on cam semua ya? Baik, karena semuanya Kita sudah on mulai cam aja. ya. Kita mulai ya. Senyum ya semuanya. 1, 2, 3. Oke, kita tunggu sebentar. Lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Slide selanjutnya sebentar. 1, 2, 3. Sekali lagi untuk slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih banyak teman-teman. Baik, terima kasih kepada kakak panitia atas dokumentasinya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada narasumber, kepada moderator, dan para peserta nih yang telah menyimak acara dari awal hingga akhir. Semoga apa yang sudah kita diskusikan pada hari ini bisa menjadi bekal kita untuk kita semua. Saya Yodaji Sundava, selaku MC. Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin langsung live ya, Mas ya. Mau ada ketemu klien soalnya. 3:30. Baik, Kak. Terima kasih ya, Kak, atas waktunya. Sama-sama. ya, Mas. Sama-sama. Terima kasih, Kak Walian. Sama-sama. Sukses selalu, sehat selalu teman-teman. Makasih Kang Wilian. Sehat-sehat. Amin. Amin. Berkah selalu buat teman-teman juga.